Oke sobat, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian seputar kompor gas semawar. Nah, ini penting sekali bagi kalian yang baru pertama kali membeli atau menggunakan kompor gas semawar. Nah, pertanyaan yang pertama, Om, saya beli kompor gas semawar terpisah dengan tungkunya. Nah, begitu sampai ke rumah dan saya pasang, ternyata tungkunya kebesaran sehingga api yang berasal dari kompor gas semawar tidak sampai ke alat masak. Nah, bagaimanakah solusinya? Oke, jadi di sini kita ambil contoh di kompor yang ada di depan kita ini ya. Nah, ini kalau sekilas dilihat ya memang tungkunya ini terlalu besar dibanding dengan kompornya. Dan jika kita masukkan seperti ini, kita lihat dari samping. Oke, nah tentu saja api yang dihasilkan kompor gas semawar ini memang pasti tidak akan sampai ke peralatan masak kita. Nah, bagaimanakah solusinya jika kita menghadapi yang seperti ini? Nah, bisa saja mungkin kita salah beli ya, kita tidak lihat atau mungkin tungku yang kita tempa memang terlalu besar. Nah, sebenarnya ini solusinya mudah kok sobat ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu agar kalian mengerti bahwa pada kompor gas semawar, jika kalian perhatikan maka akan tampak bahwa spuyernya ini, bautnya ini, ulirnya panjang sekali sobat ya. Nah, apa sih sebenarnya dan kenapa sih dibuat ulirnya sepanjang ini? Nah, sebenarnya ini ada alasannya sobat. Nah, dibuat panjang seperti ini dia agar bisa berfungsi sebagai adjustment atau pengatur. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau membuat kompornya agak sedikit lebih tinggi, kita bisa mengaturnya dengan cukup menggeser kepalanya. Nah, jadi akan saya contohkan seperti ini. Oke, jadi pada saat dikemas kan kondisinya seperti ini ya. Nah, kalau kita merasa api kompor kita itu tidak sampai ke alat masak, jadi kita tinggal kendurkan saja seperti ini. Nah, dengan begini kompor kita akan mendapatkan api yang lebih tinggi. Nah, biasanya bertambah sekitar 1,5 sampai 2 cm ya. Oke, nah seperti ini. Nah, biar tidak goyang seperti ini, tinggal kita geser juga plat bawahnya. Nah, silakan kencangkan. Selesai sobat ya. Nah, sekarang api kompor kita pastinya akan lebih tinggi sehingga mampu menjangkau peralatan masak kita. Nah, solusi yang kedua, kita juga bisa mengatur melalui tungkunya. Nah, jadi kalau tungku yang saya punya ini kebetulan ada juga setelannya. Nah, jadi dengan setelan platnya seperti ini, kita juga bisa mengatur ketinggiannya. Nah, memang tidak semua tungku dilengkapi setelan seperti ini ya untuk mengatur ketinggian. Oke, nah untuk itu silahkan kalian tempat atau silahkan kalian beli yang punya pengatur seperti ini. Jadi kalau kita mau mengganti dengan kompor yang lain tidak akan kesusahan mengatur ketinggiannya. Nah, kebetulan tungku ini saya mendapatkannya dari perusahaan Zeppelin. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Om jika kompornya bukan kompor semawar Zeppelin? Nah, sebenarnya sama saja kok sobat ya. Nah, di sini saya ambilkan contoh dari merek lain. Nah, di merek lain ini juga sama. Jadi drat bautnya memang diatur dan dibuat panjang seperti ini. Oke, nah dengan begini ya sama juga, tinggal kita atur seberapa panjang kita mau untuk menyesuaikan tinggi dari api kompornya ya. Oke sobat, nah sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Om, kalau di kompor semawar ini apakah kerusakannya sama seperti kompor gas biasa? Dan apa saja atau peralatan apa saja yang gampang rusak pada kompor gas semawar? Oke, jadi sebenarnya untuk kompor gas semawar ini, mau merek apapun ya, ini kalau saya menilai, dia jauh lebih kuat atau tidak seringkih kompor gas biasa. Nah, jadi dengan kata lain ya ini memang lebih awet ya. Nah, kalau kompor gas biasa memang kita harus teliti penggunaan dan kebersihannya. Nah, kalau kompor gas semawar mau tipe apapun biasanya lebih jarang rusak. Nah, namun tetap saja yang namanya kompor gasnya juga buatan manusia, pasti kerusakan bisa saja menimpa. Nah, part atau bagian apa saja sih yang bisa rusak berdasarkan urutan-urutannya? Saya akan berikan berdasarkan apa yang saya tahu ya. Nah, kebiasaan yang paling pertama akan rusak apabila mungkin kompor kalian tuh kotor dan jarang dibersihkan, yaitu tumpatnya bagian spuyer. Oke, jadi jarum spuyer ini ya pasti hampir sama dengan kompor gas biasa akan tumpat jika terkena kotoran. Nah, efek dari tumpat ini yang pertama, api mengecil, atau kalau untuk kompor semawar yang model biasa, ini biasanya akan menimbulkan api yang cenderung besar sebelah atau mungkin apinya miring sobat ya. Oke, nah bagaimana solusinya? Sama seperti kompor gas biasa, jika terdapat kotoran, tinggal kalian tusuk saja
lubang di spuyernya dengan menggunakan jarum, sobat ya. Oke, nah kerusakan berikutnya yang mungkin juga bisa terjadi yaitu kerusakan pada jarum yang terdapat pada kerannya. Oke, nah biasanya kerusakan seperti ini hanya diakibatkan oleh penggunaan yang kasar. Nah lalu apakah part atau bagian kompor ini ada dijual? Ya tentu saja ada sobat ya, saya sudah pernah mengeceknya di beberapa toko atau marketplace online. Ini untuk kerannya ada dijual, berikut juga spuyer ada dijual. Nah lalu bagaimana untuk kepala kompornya? Nah untuk kepala kompornya saya pernah melihatnya juga di situs resmi Zipline. Jadi untuk kompor gas Zipline ini, kepala kompornya pihak Zipline memang ada jual juga sobat ya. Nah jadi kalau kalian yang mengalami kepala kompor yang sudah rusak ya kalian bisa membelinya langsung pada pihak Zipline. Nah untuk merek-merek lain saya belum tahu sobat ya. Oke, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Nah ke depan saya akan tetap membahas tips dan trik seputar kompor gas.